Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim. Sebelum kita lanjutkan membaca syarah bab yang ke-26 yang tentang pengobatan, kita terlebih dahulu melanjutkan membaca hadisnya, karena memang agak terasa kurang nyaman kemarin kita tidak baca satu hadis pun. Maka kita baca hadisnya terlebih dahulu, baru kita melanjutkan membaca syarah Imam Nawawi untuk bab yang ke-11 dari kitab At-Tib atau bab yang ke-26 dari kitab As-Salam. Sekarang bab yang ke-27 pada halaman 476, bab yang ke-27 atau bab yang ke-12 dari kitab At-Tib yang berbunyi Babu karahatut tadawi bil ladud. Babu karahatut tadawi bil ladud. Bab makruh berobat dengan cara al-ladud. Dengan cara ladud. Ladud ini pengobatan dengan memasukkan obat dari sisi mulut dengan paksa. Ketika sakit, kemudian dibuka mulutnya, masukkan obat. Bisa jadi obatnya obat yang memberatkan si pasiennya, dan Nabi SAW tidak menyukai bentuk pengobatan tersebut. Ya. Obat yang dimasukkan pada salah satu sisi mulut seseorang, itu orang yang sakit, dan ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW ketika hendak pingsan, ya, di saat sakit yang membawa beliau kepada kematian. Kita baca hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, nomor 5704. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Sufyana qala haddatsani Musa ibni Abi Aisyah an Ubaidillah ibni Abdullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis ini hadis Aisyah, ladadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradih. Kata Aisyah, kami melakukan pengobatan ladud, ya, pada Rasulullah SAW ketika dia sakit, fi maradihi, maksudnya sakit yang di akhir-akhir hayatnya. Kemudian ketika dilakukan itu pengobatan ladud ini, fa asyara alla taludduni, Nabi SAW memberikan isyarat, ternyata dia menyadari pengobatan itu, dan dia memberikan isyarat untuk tidak dilakukan pengobatan itu terhadapnya. Fa asyara, dia memberikan isyarat, alla taludduni, supaya kami tidak melakukan pengobatan ladud kepadanya. Mungkin dia dengan ketangannya, pokoknya isyarat
Karena beliau memang dalam kondisi yang sangat berat ya, sakitnya yang luar biasa, sehingga ketika dia tidak menyukai bentuk pengobatan itu, dia berikan isyarat kepada sahabat yang lain, kepada mereka yang ada di sana di rumahnya. Ya. Kemudian kata Aisyah, faqulna karahiyatal maridi lid-dawa. Kata-kata karahiyata di sini ada dua harakatnya dalam riwayatnya. Di sini karahiyata, ta-nya berbaris fathah. Ya. Dan ada sebagian riwayat ta-nya itu berbaris dhammah. Itu karahiyatu al-maridi lid-dawa. Yang maksudnya adalah dengan kedua riwayat tersebut maka kami mengatakan kalau dia dalam bentuk seperti ini karahiyatal maridi lid-dawa, ya karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat tidak menyukainya, seperti orang-orang yang sakit tidak suka mengonsumsi obat, ya, berat oleh mereka. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi Nabi SAW isyarat memang seperti halnya orang-orang sakit yang lain, ya kurang suka mengonsumsi obat. Atau ya kata ini karahiyatul maridi dawa, ini perkataan mereka. Tidak usahlah diperhatikan isyaratnya. Memang orang yang sakit tidak suka minum obat atau tidak suka diobati. Jadi para sahabat itu tidak mengindahkan isyarat Nabi. Alasannya apa? Memangnya orang sakit memang seperti itu, tidak usah diperhatikan lagi. Ya. Jadi mereka tetap melanggar isyarat Nabi tersebut dengan alasan bahwa memang semua yang sakit payah untuk, apalagi dengan bentuk pengobatan, sebagian pengobatan. Jadi itulah alasan mereka tetap melanggar isyarat larangan Nabi. Ya, Nabi mengatakan jangan lakukan, tapi mereka melakukannya dengan alasan biasalah orang sakit tidak suka diobat. Ini maksudnya kalau dia karahiyatul maridi lid-dawa. Falamma afaqa, jadi tetap mereka lakukan pengobatan ladud ini, dan tatkala Nabi SAW sadar, ya, mulai mendingan keadaannya, kembali membaik, qal la yabqa ahadun minkum illa ludda. Jadi Nabi SAW karena memang mungkin karena terlalu emosi, karena beliau para sahabat tidak mengindahkan larangannya tadi, maka dia memberikan semacam pembelajaran. Diberinya semacam pembelajaran, yaitu tidak seorang pun di antara kalian kecuali diludda. Ya, kecuali bukan diludah ya, ludda maksudnya di obat seperti dengan obatan ladud. Ya, mereka lakukan itu kepada Nabi dan Nabi mengatakan pokoknya semua coba rasakan. Ya, jadi semacam hukuman, tetapi para ulama termasuk Imam Nawawi menganggap bahwa di sini maksudnya adalah memberikan adab. Ya. Walaupun mereka punya alasan, tapi Nabi SAW tekankan bahwa beliau memberikan aturan, ya, memberikan pelajaran tentang adab kepada para sahabat di situ. Pokoknya kalian semua coba rasakan. Jadi dihukum oleh Nabi semacam hukuman, ya, bahwa semuanya harus diobat dengan yang sama. Para ulama mengatakan bahwa ini bukan pembalasan dendam, karena Nabi SAW tidak pernah membalas dendam. Ya, Nabi SAW tidak pernah membalas dendam untuk dirinya. Ketika dia disakiti maka dia dendam dan melakukan yang sama. Kata mereka bahwa ini maksudnya hanya sekedar memberikan mengajarkan mereka adab. Padahal mereka semua tahu Nabi melarang. Ya, sebagaimana Allah mengajarkan para sahabat adab dengan kekalahan. Ya, kekalahan di perang Uhud, dikala mereka tidak mengindahkan larangan Nabi, para pemanah yang dipilih oleh Nabi kemudian diletakkan di salah satu
tempat tinggi di sana, yaitu semacam gunung kecil atau bukit kecil. Lalu Nabi berpesan, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Ya. Apapun keadaannya. Ternyata ketika menang, mereka sebagian besar dari mereka meninggalkan tempat tersebut karena merasa bahwa perang sudah tidak ada, musuh sudah lari. Ya. Akhirnya mereka turun semua dan diingatkan mereka tetap melakukannya. Turun semuanya atau sebagian besar, tersisa beberapa orang saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka adabahumullah tentang bagaimana bersikap terhadap perintah dan larangan Nabi. Begitu juga Nabi SAW, walaupun secara bukan dengan lisan tapi dengan isyarat, jangan lakukan, tapi mereka tetap melanggar, walaupun alasan melanggarnya itu diterima oleh akal. Biasalah orang sakit memang tidak mau diobat. Akhirnya mereka lakukan. Selesai Nabi SAW sadar dan sudah meninggal keadaannya, dihukum semuanya. Semua kalian harus coba. Akhirnya semuanya. Di sini ada pengecualian, ya, ghairul Abbas, kecuali Al-Abbas bin Abdul Muthalib pamannya, ghairu ammi, dalam sebagian riwayat ghairu ammi Al-Abbas, selain dari pamanku Al-Abbas. Alasan Nabi tidak menghukum atau tidak memerintahkan dilakukan ladud ini kepada Abbas, fa innahu lam yashhadkum, ketika kalian melakukan itu kepada saya, dia tidak ada. Jadi Nabi menyadari siapa saja yang ada di sana. Ya. Hampir melihat bahwa Abbas tidak di situ, karena kalau ada Abbas berarti dekat dengan Nabi SAW karena pamannya, dan perhatian sekali sebagaimana dalam keadaan-keadaan yang lain. Dalam perang Hunain, Abbas berada di samping Nabi SAW. Ya, setelah beliau masuk Islam. Intinya Nabi sadar, tahu bahwa Abbas ketika mereka melakukan pengobatan ladud kepada Nabi tidak ada di sana, maka dia terlepas dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada semua, termasuk istri-istrinya. Istri-istrinya juga dilakukan itu walaupun mereka sehat. Ya. Ini menunjukkan makruhnya pengobatan dengan cara pemaksaan, karena memang mulutnya dibongkar atau dibuka, kemudian dimasukkan melalui sisi mulutnya. Saya tidak tahu apa obatnya, tetapi ini salah satu bentuk pengobatan yang di sini pada halaman 477, ya, pakar bahasa Arab berpendapat kata al-ladud artinya obat yang diletakkan di salah satu sisi mulut orang yang sakit dan diminumkan kepadanya atau dimasukkan padanya dengan jari dan lain sebagainya. Ya, ini penjelasan para ulama tentang makna ladud. Sesungguhnya alinea terakhir, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk meminum. Ini tentang Nabi setelah sadar perintahkan mereka meminumnya pula. Coba kalian dilakukan kepada kalian semua. Bagaimana rasanya? Rasakanlah oleh kalian. Ya. Mereka sebagai hukuman. Ya. Nah, kata-kata hukuman ini yang diarahkan oleh para ulama. Ya, sebagai hukuman ketika mereka menyelisihi isyarat beliau SAW kepada mereka. Janganlah kalian memberikan obat dengan cara ladud. Di dalam hadis itu terdapat beberapa pelajaran yang berharga, di antaranya isyarat yang dapat dipahami oleh seseorang sama kedudukannya dengan ungkapan langsung dalam permasalahan yang sama dengan hal ini. Jadi tidak bedanya ungkapan langsung dengan isyarat. Ya, dalam perintah dan larangan Nabi. Ya. Hukuman orang yang berbuat zalim harus disejenis dengan perbuatan zalimnya. Tadi diladud oleh mereka Nabi SAW, maka mereka pun dilakukan hal yang sama. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Kecuali jika perbuatannya adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, kalau diharamkan tidak boleh dihukum dengan yang sama. Ya, misalnya dipaksa minum khamar, akhirnya dihukum dengan minum khamar pula, enggak. Ya. Selama tidak haram maka boleh penghukuman dengan cara yang sama. Ini bab yang ke-27 dan kita memang belum ada yang kayaknya pengobatan kita memang ada yang seperti itu ya. Dengan cara dibuka mulutnya kemudian masukkan ya, apakah caranya seperti itu yang terlarang atau jenis obatnya dimasukkan dengan cara seperti itu. Ini yang saya coba mencari-cari juga tidak tahu karena kita juga tidak terlalu memahami dunia pengobatan ini.
Tetapi di sini Nabi SAW tidak suka. Jadi cara pengobatannya tidak suka, bisa jadi obatnya yang dimasukkan dengan cara seperti itu juga Nabi tidak menyukainya. Bahkan dengan tindakan Nabi SAW membalas semua yang hadir di sana. Walaupun pelakunya satu misalnya atau 2 orang, tapi yang hadir di situ yang tahu bahwa Nabi melarang, ya, membiarkan pelanggaran tersebut, maka semua kena getahnya. Semua kena getahnya. Anak-anak yang tidak mau minum obat ya. Ya, bisa. Wallahu taala alam, bisa jadi ya. Anak kalau sudah memang mereka tidak mau minum obat, kemudian dipaksa dibuka mulutnya, kemudian dimasukkan obat, dan mereka pun kadang-kadang memuntahkannya. Mungkin caranya seperti ini yang juga tidak disukai oleh Nabi SAW. Ya. Mungkin saja seperti itu, mungkin saja untuk agar kita berhati-hati. Coba dibujuk-bujuk lah. Dan memang dalam dunia pengobatan ini, dalam obat-obatnya ada obat-obat yang dikhususkan untuk anak. Jadi zat obat itu nanti dicampur dengan yang manis, ya, dibuat sirupnya dan seterusnya. Jadi cocok dengan mereka. Makanya beda antara obat untuk anak-anak dengan obat untuk orang dewasa. Ya, tapi bisa jadi cara memasukkan obat itu yang tidak disukai. Nah, yang tidak disukai oleh Nabi SAW karena pemaksaan. Dan apalagi orang tua tahu bahwa anak-anak tidak suka minum obat, tapi memaksakan itu yang tidak disukai. Maka bisa jadi itu maksudnya, dan kita tetap berhati-hati, walaupun memang bukan sesuatu yang diharamkan, tetapi Nabi tidak menyukai cara ya memberikan obat dengan seperti itu. Makanya beliau melarang, ya, dan ternyata tetap dilanggar oleh para sahabat. Alasan mereka memang orang sakit, demikian keadaannya, maka terus sajalah. Nah, di situ yang hadir menyetujui. Ya, akhirnya Nabi SAW melakukan yang sama kepada mereka, kecuali pamannya Al-Abbas yang hadir saat beliau sadar ya, dari sakitnya tersebut. Dan Nabi mengatakan, kecuali paman saya, karena pamannya ketika mereka mengobati tidak di situ. Ya. Itu bab yang ke-27. Kemudian bab yang ke-28, ya, ini tentang gaharu ya, pengobatan dengan gaharu. At-tadawi bil'udil hindi, wahwal kistu, atau pakai qaf, al-kistu, ya. Berobat dengan al-ud. Nah, kalau di Arab sana, kalau tempat wangi-wangian, seringkali di nama depannya al-ud, yaitu wangi-wangian. Ya. Di situ juga ada ramuan kemenyan, bukan semacam kemenyan, tapi diasapkan. Dan ud itu biasanya dibakar. Ya. Asalnya dibakar, gaharu, ya, dibakar. Kemudian asapnya yang harum itu yang disebarkan di rumah. Dan bahkan di masjid, saya pernah mendapatkan hadiah ya, dari Syekh Abdul Razak. Ya. Kebetulan beliau mendapatkan hadiah dari seseorang gaharu. Karena memang dia banyak sekali bawaannya, kemudian dia hadiahkan. Kalau saya bilang, untuk apa? Kita, kalau di kampung saya kemenyan yang digitukan. Dia mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa disunnahkan untuk melakukan itu di masjid, apalagi di hari Jumat. Ya, pernah di sini dilakukan. Ya, dilakukan di Masjid Autul Jannah ini, membakar gaharu kemudian diasapi masjidnya. Itu ternyata salah satu yang dituntun oleh Nabi SAW. Ya, itulah al-ud. Ya, berobat dengan al-ud al-hindi. India. Ya. Wahwal kistu, ini nama lainnya. Nama lain dari gaharu itu adalah al-kistu atau qastus di sini. Ya. Atau dengan huruf qaf, di situ kaf, dan ada juga dengan huruf qaf, al-kistu. Kita baca hadisnya 5705. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya at-Tamimi
wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amrun an-Naqid wa Zuhair ibn Harbin wa ibn Abi Umar wal lafdhu li Zuhair qala Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ummi Qais binti Mihsan ukhti Ukasah ibn Mihsan. Ukasah ibn Mihsan hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ya, setelah Nabi menyebutkan ciri-cirinya, lalu beliau berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk salah satu dari 70.000 orang itu. Kata Nabi SAW, anta minhu. Nabi SAW berikan dia syafaat agar termasuk salah satu dari 70.000 orang. Dari Nabi, syafaat dari Nabi untuk beliau. Ya, Ukasah bin Mihsan. Melihat Ukasah mendapatkan keinginannya, tegak lagi seorang yang lain dan berdoa meminta, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Kata Nabi SAW secara diplomatik, ya, dia mengatakan, sabaqaka biha Ukasah. Engkau telah didahului oleh Ukasah. Maksudnya bukan Nabi menutup, mengklaim bahwa sahabat ini tidak termasuk salah satu dari 70, tetapi menutup permintaan-permintaan selanjutnya. Menutup permintaan-permintaan selanjutnya. Dan ini keutamaan Ukasah. Ya, kerinduannya atau keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang selamat dari azab, maka itu yang membuat dia, mendorong dia untuk naik cepat dan meminta. Dan Nabi SAW mengabulkan permintaannya, sementara setelahnya Nabi SAW tutup lagi hingga tidak habis untuk mereka semua. Ya, masih terbuka untuk siapapun juga dan masih ada kemungkinan siapapun masuk dalam 70.000. Kalau sudah disebutkan untuk 7.000 sahabat sehingga tertutup untuk yang lain. Ini di antara hikmah yang dijelaskan oleh sahabat. Inilah Ukasah ibn Mihsan yang sekarang ini berhubungan dengan saudarinya. Namanya panggilannya Ummu Qais binti Mihsan. Ukhti Ukasah bin Mihsan. Ya. Qalat, kata saudarinya Ukasah ini, dakhaltu bibnin li ala Rasulillah SAW lam ya'kulit ta'am. Saya membawa anak saya menjumpai Nabi yang anak itu belum memakan makanan. Ya. Artinya belum, cuma ASI saja, tidak ada makanan tambahan, masih umurnya umur menyusui dan belum memakan yang lain. Fabala alaih. Ternyata Nabi SAW di sini, walaupun tidak disebutkan, memangkunya. Ini kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Dipangku oleh Nabi anaknya Ummu Qais ini. Nah, dan ternyata sang anak ini kencing di pangkuan Nabi. Dan bukan 1-2 kali kasus seperti ini. Ya. Kasus yang seperti ini tidak terjadi pada Nabi dari anak-anak para sahabat, bukan 1-2 kali, menunjukkan kedekatan Nabi dengan anak-anak dan dengan anak-anak para sahabatnya. Nabi SAW meminta air. Pada abima Nabi SAW meminta air, farasyahu. Nabi SAW pun percikkan, ya, percikkan air ke tempat bekas air kencing anak tersebut. Dan itu di sini bibnin li menunjukkan dia laki-laki. Ya, karena berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, dalam walaupun masih menyusui, cara bersikap terhadap air kencingnya. Untuk anak laki-laki ini Nabi SAW cukup percikkan saja air ke tempat di basah bekas air kencingnya. Karena dia belum minum apa-apa, belum makan apa-apa. Ya. Sementara anak perempuan dicuci. Ya. Di usia yang sama perempuan dicuci. Para ulama, para fuqaha, ini sudah lama kita belajar. Pertama kali belajar fikih di kuliah Kitab Taharah tentang perbedaan ini, perbedaan kencing laki-laki, anak laki-laki yang masih menyusui dengan anak perempuan. Kenapa dibedakan oleh Nabi? Yang anak-anak cuma dipercikkan, anak laki-laki yang perempuan dicuci. Ya. Banyak alasan para fuqaha mengatakan bahwa kencingnya anak perempuan lebih panas daripada anak laki-laki. Kemudian melebarnya, ya, tempat
yang dikenai oleh kencing anak perempuan itu lebih menyeluruh karena dia menyebar, sementara anak laki-laki tidak. Ini banyak alasan-alasan fuqaha. Ini cerita yang pertama dari Ummu Qais. Dia bawa anaknya berjumpa dengan Nabi, dipangkul Nabi, ternyata dikencinginya Nabi SAW, kemudian Nabi SAW percikkan. Dan usianya masih menyusui dan tidak makan makanan yang lain. Faqalat, kemudian dia ceritakan cerita yang lain. Wa dakhaltu alaihi bibnin li qad a'laqtu alaihi min al-udrah. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Kemudian saya membawa anak saya menjumpai Nabi. Di saat itu saya a'laqtu alaihi min al-udrah. Saya masukkan jari ke mulutnya. Ya. Disebabkan penyakit al-udrah ini di sini artinya apa? Sakit tenggorokan. Ya. Sakit tenggorokan. Ditekan bisa jadi amandel atau yang lain. Ditekan oleh ibunya dan Nabi SAW berkata kepada Ummu Qais, "Alama tadgharna auladakunna bihadhil ilaq?" Ya. Kenapa, atas dasar apa kalian menekan leher anak-anak kalian dengan cara tersebut? Ini biasa dilakukan oleh wanita, bisa jadi di zaman itu dan di tempat yang di zaman yang lain. Itu ketika anaknya sakit tenggorokan, mereka masukkan tangan, mereka tekan di hadapan Nabi. Maka Nabi SAW menanyakan itu, kenapa kalian lakukan itu? Ya. Alaikunna, ini anjuran Nabi SAW. Alaikunna bihadzal udil hindi. Ya, resep dari Nabi. Ya, gunakan oleh kalian ya gaharu India. Gunakan oleh kalian gaharu atau kayu gaharu India ini. Ya. Fa inna fihi sab'ata asfiyatin. Karena padanya ada 7 penyembuhan. Khasiatnya ada 7. Di antara khasiatnya minha dzatul janbi, mengobati dzatul jamb, penyakit ya yang kemarin kita jelaskan ya di selaput dada ya. Kemudian yus'atu minal udrah. Nah, ini penyakit yang tadi yang menyembuhkan penyakit udrah. Kemudian wa yuladdu min dzatil janbi ya, dan dilakukan ladud ya, dimasukkan untuk orang yang berkhasiat juga untuk dihirupkan atau diobatkan kepada orang yang berpenyakit radang selaput dada. Ya. Ini resep tentang gaharu atau kayu gaharu India yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ummu Qais. Ya, bisa jadi untuk rinciannya mungkin orang-orang pengobatan herbal yang tahu bagaimana penggunaannya. Ya. Tapi Nabi SAW menganjurkan itu. Ya. Yang hadis yang kedua 5706, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus bin Yazid anna ibn Shihab akhbarahu qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini lengkap ya. Untuk nasabnya Ubaidullah ibn Abdullah. Di sanad yang sebelumnya sampai Abdullah saja. Di sini sampai kakeknya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Utbah bin Mas'ud sahabat Nabi SAW. Anna Umma Qaisin binta Mihsan yang tadi wa kanat minal muhajiratil awal. Dia termasuk muhajirin perempuan yang pertama. Allati bay'na Rasulullah SAW, yang berbaiat kepada Nabi SAW. Wa hiya ukhtu Ukasah bin Mihsan. Dia adalah saudari dari Ukasah bin Mihsan, ahadi Bani Asad ibni Khuzaimah. Salah satu dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ya. Qala, ini tentang penjelasan tentang Ummu Qais ya. Qala akhbaratni annaha atat Rasulullah sallam bibnin laha lam yablugh an ya'kula ta'am. Ya, membawa anaknya yang belum makan makanan. Wa qad a'laqat alaihi minal udrah.
yang dia lakukan cara pengobatan memasukkan tangan ke tenggorokannya atau memegang tenggorokannya karena penyakit udrah. Nah, sakit di tenggorokan. Qala Yunus, ini perawi, laqad ghamazat ya fahiya taqafu an yakuna bihi udrah. Ya, bisa jadi dia lakukan itu agar tidak dikenai oleh penyakit tersebut. Ya, bisa jadi dia sakit dengan melakukan itu atau karena dia khawatir anaknya kena penyakit tersebut. Faqala Rasulullah sallam alamah tadgharna auladakunna bihadzal a'laq alaikum bihadzal udil hindi. Ini dalil dari hadis ini adalah hendaklah kalian menggunakan kayu gaharu India ini, yakni bihi al-kusta. Ya. Yang dimaksud adalah al-kusta dengan qaf atau dengan kaf di sini. Fa inna fihi sab'ata asfiyatin. Karena padanya ada 7 penyembuhan. Minha dzatul janbi, di antaranya adalah penyakit dzatul janbi. Qala Ubaidullah akhbaratni anna ibnaha dzaka bala fi hajri Rasulullah sallam. Dan dikabarkan oleh dia juga kepada saya bahwa anaknya itu mengencingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di pangkuan Nabi. Fada Rasulullah sallam bima'in fanadahahu ala baulihi wa lam yaghsilhu ghaslan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air kemudian dipercikkan ke bekas kancingnya dan tidak mencuci kainnya. Ini yang tadi telah kita jelaskan perbedaan anak bayi yang belum makan, yang laki-laki dengan perempuan. Yang perempuan dicuci. Ini hadis yang kedua, ya, tentang berobat menggunakan al-udul hindi. Ya, di sini atau cendana India. Yang atau dengan bahasa banyak kostus. Ya. Kita tinggalkan ini, kita pindah karena nanti akan ada syarah tentang pengobatan dengan gaharu ini. Ya. Kita balik ke syarah bab yang ke 26, halaman 471, alinea terakhir di halaman ini, lanjutan dari bacaan kita kemarin. Apabila Anda telah mengetahui apa yang kami sebutkan tadi, bantahan-bantahan terhadap orang yang mengingkari hadis-hadis obat-obat dari Nabi, ya, maka ketahuilah bahwa diare terjadi karena banyak sebab. Di antaranya karena pencernaan yang tidak baik dan muntaber, ya. Para dokter sepakat tentang pengobatan diare seperti itu, yaitu dengan cara meninggalkan kebiasaan buruk dan membiarkan diare itu keluar sampai sembuh. Jika seseorang membutuhkan obat untuk mengeluarkan diarenya, maka dia dibantu selama dia masih kuat, ya, dibantu dengan pengobatan agar dia keluar terus selama dia masih kuat. Karena jika ditahan, maka akan berbahaya menurut para dokter. Sehingga dimungkinkan bahwa diare yang terjadi pada orang yang disembuhkan di dalam hadis itu disebabkan oleh pencernaan yang buruk atau muntabera. Maka pengobatannya adalah dengan cara membiarkan diarenya terus keluar atau menambah kelancarannya dengan meminum madu. Maka Nabi SAW pun memerintahkan orang tersebut untuk terus meminum madu sampai toksin atau racun itu hilang dan diare pun berhenti. Sehingga obat yang sesuai dengan mencret adalah minum madu. Ya, ini tidak bertentangan. Karena gangguan di ususnya itu yang membuat dia diare dan dikeluarkan gangguannya dengan cara meminum madu. Dan itu yang diingatkan Nabi SAW. Bukan pertentangan justru, tapi pengobatannya itu menghabiskan diarenya, bersihkan semuanya. Makanya ada obat pembersih perut. Nah, salah satunya mungkin saja kecocokan antara madu dengan diare. Memang diare madu menyebabkan diare, tetapi pembersihan perut. Maka tidak bertentangan dalam penjelasan Al-Maziri di sini tentang untuk membantah orang-orang yang menolak hadis, ya, orang yang diare meminum madu. Apa yang kami sebutkan tadi menguatkan bahwa penggunaan madu adalah sejalan dengan proses pengobatan secara kedokterannya. Dan orang yang menentangnya adalah orang yang tidak mengetahui proses pengobatan. Bukan berarti kami menguatkan hadis Nabi SAW dengan pendapat para dokter. Jadi bukan menunggu keselesaiannya dokter, kalau tidak sesuai maka tidak dikuatkan hadis. Nah, hadis tetap dikuatkan, hadis tetap diterima. Ya. Dan ternyata
kesimpulannya tidak bertentangan dengan ilmu manusia. Jadi dia maksudnya ketika mengatakan bukan kami menguatkan, bukan berarti kami menguatkan hadis dengan pendapat para dokter. Hadis tetap kuat, dia bukan lemah, sehingga dibutuhkan penjelasan kedokteran, tidak. Ini yang dia maksudnya. Bahkan jika mereka mendustakan hadis itu, maka kami akan mendustakan dan mengingkari mereka. Hadis ini diterima, ini luar biasa. Ini pendapat ahli pengobatan. Ya. Justru yang kami dustakan adalah pendapat mereka. Jika mereka mendatangkan bukti tentang keabsahan pendapat mereka, maka ketika itu kami akan menafsirkan sabda Nabi SAW dan memahaminya sesuai dengan pendapat yang benar. Sehingga kami pun memaparkan jawaban tersebut. Semua jawaban yang disebutkan dalam pembahasan ini adalah membuktikan bahwa orang yang menentang kebenaran hadis ini adalah orang yang bodoh, dan argumen yang dikemukakan hanyalah sesuatu yang dibuat-buat seolah-olah sesuatu yang hebat. Ya. Jadi hebatnya karena dia membantah hadis, tambah hebatnya, ya, tambah viral juga kalau masa sekarang ini. Di samping hal di atas adalah tentang penggunaan air dingin untuk orang yang sakit. Ini yang kedua ya, mengobati orang yang sakit panas dengan air dingin. Orang yang menentang hadis tersebut telah menyandarkan kepada Nabi SAW sesuatu yang tidak pernah beliau sabdakan. Sebab Nabi SAW mengatakan, ubruduha bilma, dinginkan panas itu dengan air. Beliau tidak mengatakan lebih dari itu, tidak menjelaskan caranya dan tidak menyebutkan waktunya. Para dokter sepakat bahwa orang yang sakitnya berhubungan dengan empedu, maka obatnya adalah dengan menuangkan air yang sangat dingin kepadanya, atau dengan menggunakan es dan membasuh jari tangan dan kakinya dengan air dingin. Dengan demikian, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW sama sekali tidak bertentangan dengan yang dipraktekkan oleh para dokter. Jadi kata Nabi SAW, dinginkan dengan air. Cara pengobatan itu yang mungkin membuat orang salah paham. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan langsung diobati atau disiram semuanya, masukkan ke dalam baskom yang ada atau ke dalam bak yang ada air dinginnya, kemudian ditenggelamkan dalamnya. Nah, Nabi tidak menyebutkan itu. Dan ternyata dalam dunia kedokteran juga cara pengobatan sakit empedu itu dengan cara yang disebutkan di sini, yaitu membasahi jari tangan dan kakinya dengan air dingin. Jadi Nabi SAW dinginkan dengan air. Ya, cuma mengolahnya itu yang tidak dipahami oleh manusia, sehingga secara zahir dia mempertentangkan. Mana bisa cocok dingin dengan panas? Ya, sudahlah penyakitnya demam panas, kemudian bertemu dengan dingin tidak cocok. Akhirnya mereka membantah hadis tersebut. Padahal secara kedokteran ternyata pengobatannya bisa jadi dengan cara air yang dingin, tetapi bukan dengan cara langsung. Nabi sudah tidak menetapkan kapannya, di mana dilakukannya. Ya, Nabi hanya mengatakan dinginkan dengan air dingin atau dengan air. Ya. Begitu pula halnya dengan madu. Dalam bab ini Muslim menyebutkan an Asma annaha kanat tu'ta bil mar'atil mau'ukah fatad'u bil ma'i fatasubbuhu fi jaybiha wa taqulu inna Rasulullah sallallahu qala bruduha bil ma'. Jadi Asma di sini praktekkan dengan cara itu pula. Itu dengan memasukkan ke dari leher baju orang yang sakit perempuan tadi, kemudian dimasukkannya air ke dadanya. Ya. Kedekatan Asma radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang maklum. Ya. Jadi cara yang dia lakukan itu mungkin itu yang juga dipahaminya dari Nabi. Ya. Dengan menyiramkan atau mengusapkan air dingin tersebut ke dada orang yang sakit melalui leher bajunya. Dia menafsirkan hadis tersebut seperti yang telah kami paparkan tadi. Sehingga sangat jelas bahwa orang yang menentang kebenaran hadis ini hanya mempunyai perkataan bohong yang dibuat-buat, maka dia tidak perlu dianggap. Artinya tidak perlu dijawab. Ya, kalau sekedar menentang saja dengan zahir tidak cocok dengan ilmu kedokteran, ini tidak benar. Dan ada orang yang kemarin juga kita sempat sebutkan, orang yang menentang ilmu kedokteran dengan mencoba untuk mempertentangkan dengan hadis. Ini juga. Yang ini menolak hadis karena tidak cocok dengan kedokteran. Di sisi yang lain, orang menolak ilmu kedokteran karena tidak cocok dengan hadis. Padahal dia tidak memahami praktek hadis itu sendiri.
bisa jadi hadis itu disesuaikan dengan ilmu kedokteran. Nah ini yang orang-orang yang sekarang yang sibuk dengan herbal kemudian mempertentangkan dengan rumus pengobatan dengan cara kedokteran. Ya. Padahal tidak bertentangan seperti yang diarahkan oleh beliau di sini. Pengingkaran sebagian orang terhadap penyembuhan radang, selaput dada dengan asap kayu gaharu India seperti dalam hadis tadi ya adalah salah. Pengingkaran orang itu yang salah. Pengingkaran sebagian orang terhadap penyembuhan radang selaput dada dengan asap kayu gaharu ini adalah salah. Itu pengingkarannya. Karena sebagian dokter yang terdahulu telah mengatakan sesungguhnya apabila penyakit radang selaput dada itu terjadi karena kerusakan pada lendir, maka asap kayu gaharu India termasuk di antara pengobatannya. Ya, Galenos dan yang lainnya adalah telah menyebutkan bahwa asap kayu gaharu India dapat bermanfaat bagi rasa sakit pada dada. Asapnya ya pada dada. Bukan hanya aromanya tapi asapnya itu juga. Sebagian dokter yang terdahulu mengatakan asap kayu gaharu India dapat digunakan kapanpun dibutuhkan untuk menghangatkan bagian-bagian tubuh dan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Sina, ini nukilan dari Ibnu Sina oleh Al-Maziri, ya bukan Galenos yang menukilkan tapi Al-Maziri dan yang lainnya. Itu semua membatalkan apa yang diyakini oleh orang yang membantah kebenaran hadis-hadis dalam bab ini. Ya, kemudian lanjutnya perkataannya uridu an u'alliqa fihi mihjaman. Ini hadis Jabir ya. Ketika dia al-muqanna yang bengkak badannya luka, bekas luka, kemudian dia seakan memaksakan untuk dibekam. Ya, ketika diperintahkan seseorang untuk memanggil tukang bekam, yang sakit bertanya, gimana ini? Jangankan dengan alat bekam, dengan ditiup saja sudah rasa sakitnya luar biasa. Terkena oleh kain saja sudah sakit, bagaimana dengan alat bekam? Ya. Maka kata Jabir, saya akan letakkan di atas bengkaknya itu ya syartatu mihjamin, itu alat membekam untuk mengeluarkan isinya karena mengkhawatirkan infeksi dan itu caranya. Ya. Sehingga dikeluarkan nana darah-darah yang tersimpan dalam bengkakan tersebut. Akhirnya subhanallah, seperti yang diceritakan oleh Jabir, selesai dibekam, hilang rasa sakitnya. Karena penyebab sakitnya mengumpul di sana. Ya. Bisulnya kalau tidak keluarkan nananya denyut-denyutnya luar biasa. Saya pengalaman sekali ya. Ada bisul yang besar yang di pangkal paha. Kalau bahasa saya bara. Ya. Waktu saya di SD dulu kelas 5 SD kena itu luar biasa sakitnya dan dikeluarkan nananya. Kemudian untuk penjagaan infeksi dimasukkan obat ke dalam, dibedah, kemudian keluar nanah semuanya, jadi masukkan obat ke dalam, masukkan kain kasa yang dicampur obat dimasukkan ke dalamnya, beberapa hari sembuh. Ya. Dan cara ini kan dibedah. Kalau ini dulu dibekam, dikeluarkan dengan cara hisapan bekamnya. Dan alhamdulillah, subhanallah sembuh seketika. Setelah selesai dibekam, rasa sakit tidak ada lagi. Karena penyebabnya itu. Ya. Di sini menjelaskan tentang itu ya. Aku ingin menempelkan di tempat borokmu itu sebuah alat untuk berbekam. Artinya alat mihjam adalah alat yang dapat menyedot dan mengumpulkan darah ketika berbekam. Perkataannya syartati mihjamin, pisau bekam. Maksudnya pisau untuk menyayat bagian tubuh yang akan dibekam agar dapat mengeluarkan darah. Ini saya tidak tahu apa, ada yang mengatakan bahwa bekam itu dengan cara sayatan pisau lebih utama daripada tusukan jarum. Ya. Lebih utama sayatan pisau dan itu yang dahulu ya, daripada tusukan jarum. Ini perbedaan pendapat, ya, tapi kedua-duanya sama mengeluarkan darah dalam berbekam. Perkataannya, falamma ra'a tabarrumahu, ketika Jabir melihat ketidaksukaannya, maka dia berdalil dengan hadis. Bukan karena ini hadis Nabi bahwa dengan berbekam ini
menyembuhkan. Inna fihi shifa. Sesungguhnya dalam berbekam ini ada kesembuhan. Ternyata memang karena dorongan hadis tersebut orang ini akhirnya mulai ada keinginan untuk diobat dengan cara itu, dan ternyata memang apa yang dijanjikan oleh Nabi terjadi. Ya. Kemudian berikutnya perkataannya sami'tu Jabir bin Abdullah qad rumiya Ubay. Ya, berkata rumiya Ubay yaumal ahzabi ala akhalihi faqawahu Rasulullah sallallahu. Aku telah mendengar Jabir berkata pada hari terjadinya perang Ahzab, Ubay bin Ka'ab ya, terkena lemparan anak panah pada urat lengannya. Maka Rasulullah SAW mengobatinya dengan besi yang dipanaskan. Fakawahu Rasulullah SAW. Kata Ubay dibaca Ubay, bukan Abi. Ya, berbeda. Karena dulu kan tidak ada harokatnya, sekarang kita sudah ada harokatnya, tidak sulit untuk membaca. Kalau dulu tidak ada harokat, jangankan harokat. Kadang sebelum-sebelumnya titik tidak ada. Ya, titik dari Abi membedakan ya dengan ba, ta dengan ta, jim dengan ha, kho, tidak ada. Tidak ada pembedanya. Orang Arab membacanya itu dengan mengikuti jalur ceritanya, kata-katanya. Jadi tanpa titik pun bisa. Ya, tanpa titik pun bisa. Dan kita sudah mulai terbiasa ketika membaca manuskrip yang lama, ya, tulisan tangan dahulu kuno yang tidak ada titiknya. Kita harus paham dari awal, karena kalau tidak paham dari awal kita tidak bisa menetapkan kata-kata dalam setelahnya. Ya. Misalnya ja'a Muhammadun atau zahaba Muhammadun ilal madrasah. Nah, kita tahu redaksinya walaupun tanpa ada titik di sana. Ada sebuah sayembara ya, dikirimkan oleh sebagian orang dengan kata-kata susunan kalimat sekitar 5 baris ya. 5 baris dihapus titiknya semua, disuruh baca. Ternyata mudah membacanya kalau orang sudah memiliki kosakata yang banyak, kemudian memahami ilmu nahu dan sharaf. Ya. Mudah dia membaca, tanpa ada titik pun mudah. Bisa dia membacanya. Nah ini antara Ubay dengan Abi ini yang dahulu banyak orang keliru. Ketika tidak ada titik, apalagi tidak ada harokat, apalagi tidak ada titik. Nah, sehingga di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, kata Ubay di sini dibaca Ubay. Jangan keliru, jangan baca Abi karena keliru, batal. Karena bapaknya Jabir, karena kalau dikatakan Abi berarti ayahnya. Ayah Jabir tidak meninggal di perang Khandaq, di perang Ahzab. Sebelumnya, 1 tahun lebih sebelumnya, yaitu pada tahun ke-3 Hijriah. Jadi perang Uhud meninggal ayahnya Jabir. Ya. Jadi di sini kata Ubay. Ya. Demikianlah yang benar, demikian juga yang dicantum dalam naskah-naskah yang lain. Dia adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang disebut di dalam riwayat yang sebelum ini. Sebagian ulama salah menuliskannya. Nah, ini yang terjadi ya. Salah menuliskannya sehingga mereka mengatakan Abi. Ya. Terus tentang masalah Ubay dengan Abi, setelahnya kata al-akhal artinya urat lengan. Ya, jadi urat-urat itu ada nama-nama tersendiri. Urat di paha ada namanya, urat di lengan ada namanya, urat di tengkuk ada nama khusus dalam bahasa Arab. Ini kayanya bahasa Arab. Adapun al-akhal itu nama untuk urat di lengan. Itu yang terkena oleh anak panah tadi. Ya. Al-Khalil ini salah seorang pakar bahasa Arab, ya, dan juga ahli qiraat, berkata maksudnya adalah urat kehidupan. Di tangan itu, dengan itu ada urat yang luar biasa, berbahaya kalau terluka. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sungai kehidupan. Ini kata-kata akhalnya menunjukkan bahwa dia memang sangat urgen, sangat fatal ya, urat ini. Di setiap anggota tubuh ada satu cabang dari urat ini dan dia memiliki nama yang berbeda-beda. Apabila dia terputus di tangan, maka darah itu tidak akan berhenti mengalir. Ya. Yang lainnya berkata urat itu cuma satu, urat nadi yang ada di tangan namanya al-akhal. Ini yang nama di lengan. Sementara di paha namanya an-nasa. Urat yang di paha namanya an-nasa, urat dari pangkal paha sampai pada mata kaki. Jadi dari pangkal paha sampai itu ada urat yang dinamakan sama dengan urat yang tadi, namanya an-nasa.
Kemudian yang di punggung namanya al-abhar. Al-akhal, an-nasa, al-abhar. Perbedaan kata yang maksudnya urat yang berbeda tempat di tubuh kita. Adapun pembahasan tentang upah tukang bekam maka telah lalu disebutkan. Yang masalahnya tukang bekam itu berhak mendapatkan atau siapapun yang mengobati berhak mendapatkan upah. Ya, jadi sudah ada penjelasan khusus dan memang para ulama menekankan tanpa tarif. Karena bukan profesi yang orang mencari uang dengannya, yang mencari keuntungan dan nanti akan ada persaingan bisnis bekam. Ya. Ini sangat tidak dianjurkan, apalagi ditambah dengan hadis Nabi SAW kasbul hajjami khabith. Nabi SAW menyebutkan ada 3 yang khabith. Yang pertama mahrul baghi, upah wanita yang kerjanya menjajakan dirinya, berzina. Upahnya itu khabith. Kemudian kasbul hajjam, yaitu hasil dari tukang bekam. Nah, ini juga menjadi masalah besar di tengah-tengah di antara para ulama, sehingga mereka gabungkan dengan hadis ini. Mereka memang memang digabungkan dengan hasil zina, tetapi hukumnya berbeda. Kalau hasil zina haram, sementara hasil bekam yang dilakukan untuk bersaing dalam bisnis bekam, maka hasilnya juga tidak terlalu baik walaupun tidak sampai ke tingkat haram. Ya, karena bersentuhan dengan sesuatu yang kotor. Ya. Yang kotor, darah. Ya, darah kotor pula. Makanya ini yang mereka perbincangkan, menggabungkan antara memberi upah dengan sedikit makna ancaman dalam hadis tadi, sehingga mereka mengatakan menjadikan dia persaingan untuk mencari keuntungan ini tidak layak, sementara menerima pemberian dari pasien sebagai upah ini sangat layak karena Nabi SAW melakukannya. Dan bahkan Nabi SAW memberi tukang bekam itu pemberian yang besar, ya, dengan upah yang sangat besar, dan Nabi SAW tidak pernah menzolimi seseorang dalam upahnya. Nah, ini tentang masalah upah untuk tukang bekam. Sepakat para ulama memang boleh, atau pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat para ulama boleh menerima upah, karena Nabi SAW, kata Imam Nawawi, kalau seandainya itu tidak dibenarkan maka Nabi tidak akan memberi. Ya. Kemudian pembahasan yang lain tentang masalah memotong urat ini, perkataannya fahasamahun Nabi SAW biyadihi bimisqasin. Maka Nabi SAW bukan memotong urat, tapi melakukan kai. Maka Nabi SAW mengobati dengan tangan beliau sendiri menggunakan anak panah yang telah dipanaskan. Nabi SAW tidak suka untuk dilakukan padanya, tetapi ketika itu dalam perang, Nabi melakukan itu karena memang dalam suasana darurat dan tidak ada cara yang lain. Maka Nabi SAW menggunakan pengobatan dengan kai, yaitu memanaskan ujung anak panah yang dari besi kemudian ditempelkan di tempat luka tadi, untuk menghentikan darah, untuk menghindari infeksi. Ya, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa kai itu pengobatan yang sah, pengobatan yang dibenarkan. Cuma memang itu adalah opsi yang terakhir, bukan itu pilihan pertama, tetapi itu pilihan terakhir. Bila mana tidak ada yang lain, makanya Nabi SAW lakukan ini kepada Sa'ad, karena memang tidak ada cara yang lain saat itu. Dalam suasana sempit, di saat perang, dan untuk memanggil tabib pun juga sulit, maka langsung dilakukan cara itu oleh Nabi kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Sa'ad bin Ubadah. Masih tersisa dari uraian beliau beberapa alinea lagi tentang masalah ubruduha, menggunakan air dingin dalam pengobatan. Tadi sempat kita juga baca uraian dari Al-Maziri tentang air dingin ini, ya. Apalagi untuk penyakit empedu, membiasakan mendinginkan ujung jari kaki dan tangan seperti yang diisyaratkan oleh beliau di sana, dan mungkin sebagai bekal juga atau bahan bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ke bab berikutnya. Apa yang kita inginkan dari membaca syarah untuk bab yang ke-26 ini sudah agak sedikit
tercapai ya, tentang masalah membantah orang-orang yang membantah hadis-hadis Nabi. Ternyata penyebab kekeliruannya mereka tidak memahami bentuk pengobatan ala Nabi itu, atau mereka tidak memahami terlalu bentuk pengobatan ala kedokteran, sehingga mempertentangkan antara hadis dengan pengobatan kedokteran, sehingga mereka menolak hadis Nabi SAW. Dan penolakan terhadap hadis Nabi sudah sering kali terjadi oleh kaum muslimin sendiri. Itu penyebabnya karena mereka memang tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pemahaman yang salah terhadap agama dan memahamkan kita agama yang benar. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.